Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Iyana Irfatul Ifa. Saya Chandra Nolatu Sakinah. Dan ada teman kita yaitu Halo. aku Maya Arina Lahak. Aku Rizka Amelia Putri. Aku Salsa Agustina. Dalam video kali ini, kami akan membahas IRP. Enterprise Resource Planning System. Ayo kita bahas, let's go! Nah, kali ini kita membahas tentang pengertian IRP. IRP adalah Enterprise Resource Planning System, yaitu sebuah sistem atau software yang digunakan perusahaan untuk mengelola seluruh aktivitas perusahaan secara terintegrasi dalam satu sistem. Artinya, semua bagian dalam perusahaan seperti keuangan, produksi, gudang, penjualan, hingga SDM saling terhubung dan datanya dapat diakses secara real time atau langsung. Nah, sekarang penjelasan dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut O'Leary. Menurut O'Leary, IRP adalah sistem yang mengolah transaksi perusahaan, membantu perencanaan secara langsung, serta menghubungkan semua bagian perusahaan. Nah, pada intinya, menurut O'Leary, IRP adalah membuat perusahaan bisa mengontrol dan merencanakan kegiatan bisnis secara cepat, akurat, karena semua data saling terhubung. Nah, sedangkan menurut O'Brien, ERP adalah software yang mengatur ulang atau merekayasa proses bisnis, mengelola sumber daya perusahaan, membantu distribusi, produksi, dan keuangan. Nah, intinya menurut O'Brien, ERP itu membantu perusahaan bekerja lebih efisien, terus terstruktur, dan meningkatkan keuntungan atau profit. Yang selanjutnya ada fungsi dan manfaat IRP. Untuk fungsi dan manfaat ada banyak sekali. Yang pertama, fungsi ERP adalah untuk mengintegrasikan data antara departemen, yang artinya semua bagian dalam perusahaan seperti keuangan, gudang, dan produksi saling terhubung satu sama lain di antara satu sistem. Contohnya, ketika bagian penjualan mencatat pesanan, bagian gudang langsung mengetahui bahwa stok barang berkurang tanpa harus dicek secara manual. Untuk fungsi yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan ERP, pekerjaan menjadi lebih cepat dan kesalahan bisa dikurangi. Misalnya, pembuatan laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang bisa dibuat otomatis oleh sistem. Kemudian, untuk fungsi yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Karena data yang tersedia itu lengkap dan real time, sehingga manajemen bisa langsung melihat kondisi perusahaan. Contohnya, pemilik usaha bisa langsung melihat barang mana yang paling laris dari sistem, sehingga bisa menentukan strategi penjualan. Selain fungsi, ERP juga memiliki manfaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas. Dengan sistem yang otomatis, perusahaan bisa menghemat biaya operasional. Contohnya, perusahaan tidak perlu banyak karyawan untuk mencatat data karena sudah dibantu oleh sistem. Fungsi yang kedua adalah data yang lebih akurat dan transparan. Karena semua data tersimpan dalam satu sistem, maka informasi menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Contohnya, data stok barang akan selalu sesuai antara sistem dan kondisi di gudang. Pembahasan selanjutnya mengenai elemen ERP yang akan disampaikan oleh Maya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai elemen-elemen utama ERP. Apa saja sih elemen utama ERP? Elemen utama ERP terdiri dari beberapa modul atau bagian yang saling terhubung untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Yang pertama ada modul keuangan. Modul ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan uang perusahaan. Fungsinya mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan atau laba rugi neraca, mengelola anggaran perusahaan. Contohnya, saat ada penjualan, otomatis tercatat sebagai pemasukan di keuangan. Intinya, mengontrol kondisi keuangan agar tetap sehat dan transparan. Kemudian yang kedua ada modul sumber daya manusia atau SDM. Modul ini mengelola data dan aktivitas karyawan. Fungsinya data karyawan,
penggajian, gaji dan tunjangan, absensi dan cuti, rekrutmen. Contohnya, karyawan absen, sistem langsung menghitung gaji. Intinya, mengelola tenaga kerja agar lebih tertata dan efisien. Kemudian yang ketiga, modul produksi. Modul ini mengatur proses pembuatan barang. Fungsinya perencanaan produksi, penggunaan bahan baku, jadwal produksi, kontrol kualitas. Contohnya, perusahaan tahu beberapa bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Intinya, membantu produksi berjalan tepat waktu dan efisien. Kemudian yang keempat ada modul persediaan atau inventory. Modul ini mengelola stok barang di gudang. Fungsinya mengecek stok masuk dan keluar, menghindari kehabisan atau kelebihan stok, mengatur lokasi penyimpanan. Contohnya, barang terjual, stok otomatis berkurang. Intinya menjaga stok tetap stabil dan terkontrol. Kemudian yang kelima, modul penjualan dan distribusi. Modul ini mengatur proses penjualan hingga barang sampai ke pelanggan. Fungsinya mencatat pesanan pelanggan, mengatur pengiriman barang, membuat invoice atau tagihan. Contohnya, customer pesan barang, sistem langsung proses pengiriman. Intinya memastikan penjualan berjalan lancar sampai ke tangan pelanggan. Nah, selanjutnya pembahasan setelah ini yaitu mengenai cara kerja ERP yang akan disampaikan oleh Salsa. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai cara kerja ERP. ERP bekerja dengan sistem terpusat di mana semua data terintegrasi dalam satu sistem. Artinya, setiap bagian dalam perusahaan baik bisa mengakses data yang sama secara real time. Jadi tidak perlu input data berulang-ulang di setiap divisi. Contohnya, ketika ada penjualan, maka stok barang di gudang akan otomatis berkurang. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Contoh implementasi ERP. Pada saat ini dijelaskan contoh implementasi ERP di perusahaan manufaktur. ERP digunakan untuk mengelola proses produksi, persediaan, dan distribusi secara integritas. Kemudian contoh implementasi ERP. Pada saat ini dijelaskan contoh implementasi ERP di perusahaan manufaktur. ERP digunakan untuk mengelola proses produksi, persediaan, dan distribusi secara integrasi. Distribusi secara integritas. Misalnya, bagian produksi membutuhkan bahan baku, sistem ERP akan langsung mengecek ketersediaan stok di gudang. Jika stok tidak mencukupi, sistem akan otomatis memberikan informasi ke bagian pembeli. Dengan begitu, semua proses berjalan lebih cepat dan dipantau secara real time. Setelah ini membahas mengenai kelebihan dan kelemahan yang akan disampaikan oleh Chandra. Nah, yang terakhir saya akan membahas kelebihan dan kelemahan ERP. Di antaranya kelebihan ERP, yang pertama ada integrasi data yang baik. ERP menggabungkan seluruh data-data dari berbagai divisi keuangan produksi gudang dalam satu sistem, jadi tidak ada lagi data yang terpisah-pisah. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Banyak proses bisnis yang sebelumnya manual menjadi otomatis. Contohnya pencatatan stok, laporan keuangan, hingga proses produksi, atau membuat pekerjaan lebih cepat. Yang ketiga ada mendukung pengembalian keputusan dalam Selanjutnya yang ketiga ada mendukung pengembalian keputusan. Data ini selalu update dan akurat. Manajemen bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat atau menentukan jumlah produksi, strategi penjualan, atau pengelolaan stok berdasarkan data nyata. Selanjutnya ada kelemahan ERP. Apa aja sih kelemahan ERP itu? Yang pertama ada biaya implementasi tinggi. Penerapan ERP membutuhkan biaya penerap besar. Mulai kelemahan bro. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu kelemahan ERP. Atau banyak sekali sih mau sih. Selanjutnya ada kelemahan ERP. Apa aja sih kelemahan ERP itu? Yang pertama, biaya implementasi tinggi. Penerapan ERP membutuhkan biaya besar, mulai dari pembelian software, perangkat keras, hingga biaya konsultasi dan maintenance. Yang kedua ada proses implementasi kompleks. Penerapan ERP tidak instan, butuh waktu lama dan perencanaan yang matang. Kadang juga harus menyesuaikan proses bisnis perusahaan dengan sistem ERP. Yang ketiga ada membutuhkan pelatihan penggunaan. Karyawan harus belajar menggunakan sistem baru. Jika tidak dilatih dengan baik, bisa terjadi kesalahan penggunaan atau bahkan penolakan di penggunaan.
Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Enterprise Resource Planning System atau ERP adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem terpusat. Nah, ERP memiliki fungsi utama untuk menghubungkan data antar departemen, meningkatkan efisiensi operasional, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ERP juga memberikan manfaat seperti meningkatkan produktivitas, menghemat biaya, serta menghasilkan data yang lebih akurat dan transparan. Namun, dalam penerapannya, ERP juga memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya yang cukup tinggi, proses implementasi yang kompleks, serta membutuhkan pelatihan bagi pengguna. Nah, dengan demikian, ERP sangat penting bagi perusahaan modern karena dapat membantu meningkatkan kinerja dan daya asing, asalkan diimbangi dengan persiapan yang baik dalam implementasinya.